Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafi Anugrah dari kelas 10-2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang statistika materi histogram. Pengenalan materi histogram. Materi histogram diawali dengan menggambar histogram, tabel distribusi frekuensi, frekuensi relatif, serta menginterpretasikan histogram. Histogram adalah tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Tiap tampilan batang menunjukkan proporsi frekuensi pada masing-masing deret kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Menggambar histogram. Histogram digunakan untuk mempresentasikan data kuantitatif yang berukuran relatif besar. Data tersebut dikelompokkan menjadi interval kelas-kelas tertentu dengan panjang interval kelas yang sama, serta disajikan dalam bentuk sebuah tabel yang disebut dengan distribusi frekuensi data berkelompok. Bagian-bagian histogram. Perhatikan tabel di depan. Nilai-nilai data diletakkan pada sumbu mendatar. Data ditampilkan dalam bentuk batang-batang atau persegi panjang dengan lebar sama. Antar batang saling berimpit. Tinggi digambarkan sesuai frekuensi setiap interval kelas. Nilai-nilai data pada histogram dapat berupa interval kelas atau tepi-tepi interval kelas. Contoh histogram dengan nilai data berupa interval kelas. Menggambar histogram. Histogram dapat digambar dengan cara manual dan dengan bantuan Excel. Jika manual, lebih mudah menggunakan kertas berpeta. Langkah-langkah menggambar histogram dari data berbentuk tabel dengan cara manual sebagai berikut. Langkah pertama, membuat tabel distribusi frekuensi jika data acak. Jika data berbentuk tabel distribusi frekuensi, lanjut langkah kedua. Langkah kedua, menggambar sumbu mendatar dan sumbu tegak. Langkah ketiga, membagi kedua sumbu dengan skala sama pada setiap sumbu. Langkah keempat, membuat skala angka yang memuat seluruh frekuensi setiap interval kelas pada sumbu tegak. Langkah kelima, meletakkan interval kelas pada sumbu mendatar. Langkah keenam, menggambar persegi panjang setiap interval kelas setinggi frekuensinya. Frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap interval kelas dan jumlah data. Berikut adalah rumus frekuensi relatif. Contoh soal. Histogram dan poligon frekuensi dari suatu tabel distribusi frekuensi dari nilai tes matematika adalah sebagai berikut. Tentukan A. Tabel distribusi frekuensinya, B. Kecenderungan kemampuan siswa tersebut. A. Tabel distribusi frekuensinya. Nilai 40 sampai dengan 49 berjumlah 5. Nilai 50 sampai dengan 59 berjumlah 10. Nilai 60 sampai 69 berjumlah 20, nilai 70 sampai 79 berjumlah 10, nilai 80 sampai dengan 89 berjumlah 5. Sebelum kita menjawab soal B, kita perlu memperhatikan kembali diagram tersebut. Terlihat pada diagram tersebut, jumlah poligon frekuensinya dimulai dari nilai 60 sampai dengan 89 yang berjumlah 35 orang. Dan semua frekuensi total ialah 50 orang. Jadi dapat kita cari frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif sama dengan 35 dibagi 50 kali 100%. Frekuensi relatifnya ialah 70% siswa kemampuan cenderung baik.